Halo guys, welcome back to Azaika Channel. Dan ini motor TVS iQube S, motor made in India yang udah gua pakai semingguan lebih. Motor ini super premium, harganya di 52.900.000. Apa yang bikin motor ini mahal? Fitur apa sih yang dipunya di TVS ini? Sebelum gua lakukan di preview, jangan lupa subscribe channel gua. Let's check it out. Riding through the city, yeah, it's time to go. TVS iQube, feel the power flow. Halo guys, ini motor TVS iQube. Motor ini udah seminggu gue pakai aktivitas sehari-hari, antar anak sekolah, antar istri sekolah, aktivitas kegiatan gue sehari-hari. Termasuk kemarin gue ke acaranya Gaikindo Jakarta Auto Week. Gue pakai motor ini dari Cilengsi ke Ais BSD. Yang dimulai dari awal, yaitu bagian depan. Bagian depan di sini seperti gue bilang sebelumnya, ini LED-nya terang banget. Terang, bukan seperti yang mika akrilik gitu. Ini lebih terang. Lalu kita turun ke bawah ke sini. Lampu ini terang juga. Nah, di sini kesannya solid. Plastiknya pun solid, di sini solid. Ini motor yang paling gua suka. Kenapa? Yang bikin motor ini mahal itu, gua nggak pernah pakai motor ini gerabak-gerubuk. Selama gue pakai motor listrik, entah itu merek gue sebelumnya, kalau lewat jalan jelek itu suka gerabak-gerubuk, nggak solid gitu loh. Tapi di sini motor ini bodinya itu solid, jadi bener-bener nggak ada suara-suara yang mengganggu. Ini salah satu kelebihannya. Kita lari sekarang ke bagian depan. Setelah lampu, di sini peleknya kecil, nggak terlalu besar. Ini rem cakramnya. Rem cakramnya ini pakem banget, gue akuin ini pakem banget, menggigit banget, bukan tipikal cakram low end. Jadi ini salah satu kelebihannya juga. Untuk pelek ban ini dia ukuran 12 in, mereknya pun ini made in India, merek bannya pun. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Atasnya spionnya memang sih nggak kebanyakan orang suka, dia modelnya kotak, tapi dia mengikuti dengan warna body. A few moments later. Oke guys, kita lanjut ke bagian sini depan. Bagian sini sebelum gua lari ke LCD, gua akan kasih tahu di sini ada tombol-tombol. Di sini lampu jauh, lampu dekat. Di sini ada joystick untuk pengaturan menu. Nanti gua akan bahas di menunya. Di sini ada sein dan seinnya bunyi, tipenya push to release. Di sini ada rem. Lalu kita lanjut ke sini. Di sini ada tombol mode dan parking. Ini punya fitur beda dari motor listrik yang lain. Dia bisa park assist. Nanti gue jelasin. Lalu di sini ada tombol hazard. Lanjut ke bawah. Di sini terdapat kunci. Kuncinya memang sih nggak kebanyakan motor aja. Ini modelnya kayak gini, tapi dia ada lampunya. Jadi kalau malam kita mau nyolokin susah, kita bisa senterin lubang kuncinya. Cuman sangat disayangkan, motor ini gua nggak ada alarmnya. Jadi benar-benar gua ini mengandalkan ini. Tapi motor ini bisa tracking position, jadi nggak bakalan takut motor ini hilang. Dia ada integrated dengan aplikasi namanya ini. Lihat di sini, TVS Smart Connect. Oke, lanjut. Nanti gue jelasin lagi. Bagian sini, setelah bagian kunci sini, di sini ada gantungan barang. Di sini modelnya dia bisa ditutup rapi, biar bisa dibuka. Lalu di sini ada lubang charger. Lubang chargernya modelnya seperti ini, mirip-mirip M23 tapi tidak M23. Gitu. Dan di sini juga ada gantungan.
Nah, misalkan di sini udah terlalu penuh, kita bisa gantungin di sini. Ini bisa tuh, bisa dicopot. Sini ada lubang udara karena di balik sini dia ada baterai. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini model footstepnya dia nyatu sama bodi, jadi kalau dilipat nggak begitu kelihatan, tapi kalau dibuka rapi. Lalu kita ke bagian sini, ini bodinya sebenarnya ini bodinya nggak kebanyakan orang suka, karena dia modelnya perindavan style, India style, kuce-kuce hutahe. Jadi modelnya seperti ini. Kalau di motor bensin ini, kalau nggak salah mirip Callisto. Dia gemuk di sini. Kalau Callisto kan di sini ada tangki bensin. Kalau di sini nggak ada. Dia bener-bener bodinya dan solid bodinya. Bagian sini ada mata kucing seperti biasa dan di sini ada logo TVS-nya. Di sini ada tulisan Q Park Assist. Ini adalah fitur utama dari motor ini, yaitu dia bisa parkir. Dia punya menu parkir sendiri. Tapi sebelum ke situ, kita lanjut ke sini, ke bagian bawah. Ini cover swing arm. Cover swing armnya plastik solid. Cuman kalau bagian apa sih, kayak hager kali ya namanya kalau nggak salah ya, lupa. Ini agak lembek. Di sini ada cover, di sini ada LED warna biru. Tulisannya elektrik. Dan kalau ngecas dia akan berkedip. Gitu. Dan lanjut kita ke sini. Ini shock breakernya empuk banget. Shock breakernya empuk dan dia bisa disetel beberapa setelan. Di sini ada setelan empuk sama setelan keras. Lanjut ke bagian samping kanannya, sama aja. Di sini ada covernya. Maaf sedikit kotor karena musim hujan. Ini solid banget, plastiknya bukan plastik kaleng-kaleng. Wajar lah, ini harganya premium. Sampai depan pun di sini ada covernya. Tapi kita bisa intip sedikit nih. Di sini ada penampakan baterainya. Untuk baterainya nanti gue jelasin baterainya baterai apa. Dan lanjut kita ke sini. Ini BLDC-nya. Ukurannya sama di 12 inch dengan ukuran ban di 90-90. Ini made in India juga. Dan BLDC ini gue nggak tahu ini merek apa, cuman yang jelas ini BLDC yang tersilent yang pernah gue coba. Jadi gue beberapa merek, kayak merek gue yang sering pakai itu ada bunyi curut, ada yang bunyi ngiung kalau digas, ada yang bunyi cit kalau digas, ada yang bunyi putaran. Kalau ini BLDC-nya hampir nggak ada suara. Geleser aja kayak naik sepeda listrik kali ya. Cuman enak banget ini. BLDC-nya pun powerful. Untuk ukuran 52 volt ini sangat powerful, kenceng, torsinya dapat. Nanti gue jelasin untuk masalah performa tenaga. Sekarang kita lanjut ke bagian LCD aja. Ke bagian LCD. A few minutes later. Halo guys, sekarang kita bahas ke displaynya. Sebenarnya fitur motor ini smart connect, jadi bisa connect ke handphone. Dan di sini dia bisa menampilkan, sebenarnya bukan Android Auto, cuman kalau connect ke handphone dia bisa tahu lokasi motor ini. Dan misalkan kalau kita setting perjalanan, dia bisa kanan bisa kiri gitu. Jadi ada petunjuk kayak Android Auto, tapi dia hanya sebatas sign, tanda kanan kiri lurusnya. Nah, fitur utama yang tadi gue bilang di belakang Smart Connect ini yaitu fitur di sini. Jadi ya, kalau yang standarnya kan kita tarik tuas rem dan bawah, dia akan ngerilis ke mode naik motor, ya kan, seperti ini. Tapi kalau misalkan Park Assist, jadi dia ada menu sendiri, dia tarik rem dan parking kayak gini. Nah, dia akan rubah di mode parking mode. Dia hanya bisa maju dan mundur. Kalau gua pencet sebelah sini, dia akan mundur. Dan dia akan ada suaranya, jadi kayak truk.
tit tit gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau maju ke depan, ini nggak bisa dipakai buat motoran gitu loh. Ini karena ini modenya mode parking. Speed yang bisa didapat ini kalau maju forward itu hanya 10 km per jam. Kalau mundur ya kayak gini dia hanya bisa 3 km per jam. Oke, kita lanjut ke mode displaynya TFT. Ini TFT ukurannya besar banget. Ini telapak tangan gua, telapak tangan cowok ini segede gini. Dan di sini ada logo kuda khas TVS-nya. Di sini ada logo ini apa? Cube. Lanjut di sini ada speedometer. Ini kita kalau gas dia yang nambah ini. Di sini ada regenerative braking. Kalau misalkan dia lepas, nanti gua tes di jalanan. Di sini ada average watt hour per kilometer. Biasanya sih kalau gua tes selama sehari-hari, kalau sendirian itu main di Eco dia hanya di 25 sampai 30 watt hour per kilometer. Di sini ada odometer, di sini ada odometer. Di sini ada trip yang bisa gua reset dari menu sini. Lalu di sini ada baterai presentasi. Dan di sini ada DTA. DTA itu distance to empty. Jadi jarak menuju baterai ini kosong ini sekitar 92 kilo. Jadi motor ini gua cobain selama sehari-hari itu cukup akurat. Lalu di sini ada telepon, jadi kita bisa terima telepon di sini. Ada SMS, kita bisa baca SMS loh di sini. Cuman gua nggak bisa connect karena gua nggak ada akses untuk konekin ke aplikasinya karena dia butuh OTP. Lalu di sini ada Bluetooth connection, di sini ada sinyalnya, dan di sini level baterainya. Gitu guys, ini untuk display. Lalu untuk menu kita tinggal tekan aja. Gua akan coba di general setting. General setting ini di display dia akan muncul tanggalnya bisa dimatiin atau enggak. Di sini ada display settingnya, brightnessnya mau seberapa, ini mau manual apa mau adaptif. Misalkan gue manual, gue pengen terang banget nih. Nah ini enak nih, terang banget. Akhirnya dari tadi gue terangin ya. Lalu di sini display mode-nya bisa day, bisa night. Ya, tapi ini harusnya kalau kita pilih adaptif dia akan berubah sendiri. Misalkan kalau malam dia akan malam terang, kalau siang dia akan gelap gitu. Di sini ada fully adaptif. Kalau fully adaptif dia bisa sesuai dengan kondisi siang malamnya, makanya dia redup lagi kan karena dia fully adaptif. Jadi gue pindahin dulu manual. Nah untuk sound ini gue nggak tahu ini sound, mungkin sound dari menu. Lalu kita skip aja. Kita ke Bluetooth setting, gue nggak bisa connect ini karena gue nggak ada akses. Di sini ada My Vehicle. My Vehicle ini untuk service record. Di sini kalau ada error motornya akan nongol di sini. Di sini juga ada digital dokumen, mungkin kayak STNK gitu loh. Di sini ada TPMS, TPMS-nya nggak aktif. Di sini ada trip meter, dan untuk ngereset trip meter gue di sini tinggal pilih trip meter, tinggal press ngereset ya tuh. Ini connect online terus lo ya, karena apa sih, bisa nge-tracking motor ini kalau hilang. Jadi meskipun nggak pakai alarm, ini bisa ke-tracking terus. Lalu di sini setelah My Vehicle TPMS, di sini ada software update. Makanya dia kalau ada updatean software, ada updatean firmware, dia akan update sendiri. Di sini up to date. Lalu bagian bawah adalah privacy. Privacy ini masalah misalkan mau nampilin telepon apa enggak, atau nampilin SMS apa enggak. Misalkan nih dapat SMS dari selingkuhan, takut ketahuan bini, ini umpetin, jangan ditongolin misalkan. Di sini ada notifikasi ya kayak itu tadi, kayak telepon atau SMS.
Oh ya guys, setelah gue tes selama seminggu ini, akhirnya gue menyadari kenapa motor ini mahal. Ini adalah poin-poin penting yang ada di motor TVS iQube ini. Yang pertama adalah motor ini CBU, completely built up. Jadi ini benar-benar nggak dirakit di Indonesia, tidak dirakit dimanapun di Indonesia, tapi langsung import dari India langsung. Makanya mungkin jadi lebih mahal. Gue nggak tahu, harusnya sih pajaknya tetap kalau listrik murah ya. Cuman faktanya motor ini jadi mahal. Yang kedua, poin kedua adalah build quality-nya. Ketika gue melewati jalan jelek seperti video di sini nih, setelah ini sama sekali nggak terdengar, nggak enak banget gitu. Nah ini gue sekarang melewati jalanan batu, ini nyaman aja, nggak empuk banget, apalagi shock belakangnya bisa di setel, jadi bisa makin empuk aja. Ini gue kebetulan boncengan sama istri, total di 150 kiloan lah, karena gue 86, istri gue sekitar 68an kilo. Jadi bobotnya cukup berat, dan ini gue nggak ada geruduk di sini, di tangan tuh nggak ada getaran juga. Ini kalau salah satu kelebihan iQube ini, kenyamanannya luar biasa. Makanya gue seneng banget ini, jauh banget dari motor yang gue punya sebelumnya. Karena gue udah mencoba beberapa motor, biasanya ya nggak sesolid ini gitu loh. Kalau ini lewat jalan batu pun enak-enak aja, nyaman banget. Itu gue perjalanan menuju ISBSD, jalanan bebatuan, itu gue nggak merasakan gerubuk gitu di sini di bagian depan maupun di body. Jadi dia benar-benar solid, nggak murahan gitu loh. Di situ gue ngerasain perbedaannya, karena gue motor gue sebelumnya tuh gerabak-gerubuk. Nah, poin ketiga yang bikin motor ini nyaman adalah shock breakernya. Shock breakernya juara. Itu yang paling gue suka dari motor ini adalah shock breakernya. Gue mau lewatin speed bump, polisi tidur, segala macam sejenisnya, mau lewatin jalan bebatuan, mau jalan bolong atau apa, enak, nggak keras, nggak kayak batu lah. Kalau motor gue sebelumnya kan kayak gerobak gitu loh kalau jalan jelek, kalau belum ganti shock. Ini tanpa ganti shock, tanpa ganti apapun, ini udah enak banget, juara banget. Dari seluruh motor listrik yang pernah gue coba, shocknya, kaki-kakinya paling enak. Dan ini gue nobatin sebagai motor terenak kakinya yang ada di Indonesia. Nggak tahu sih kalau yang merek-merek lain yang belum gue coba ya. Lalu yang keempat yaitu BLDC-nya ini hanya ada di 52 volt. Terkadang orang sepintas mikir, nggak ada tenaganya, lemot, atau karena 52 volt kan, karena di pasaran itu 60 volt aja udah lemot gitu. Tapi pas gua pakai motor ini di mode eco sih emang sih kenal speed limit di 50-an, 52 km per jam dia kena speed limit. Tapi di mode sport, di sini gua akan tes performance di mode sport. Dia torsinya dapat banget, nggak ada delay. Seperti temen gua di komunitas ada yang membandingkan dengan motor lain, dia ada delay seperti ini. Screenshotnya dia ada delay, tapi motor ini dia pernah tes juga nggak ada delay sama sekali. Dan itu gua rasain pas gua pakai sehari-hari, pakai jemput anak, jemput istri ke BSD, aktivitas kerjaan dan lain-lain. Torsinya dapat. Memang sih kalau gue sering geber di mode sport dan banyak tanjakan, dia akan overheat juga. Gue ngalamin motor ini overheat satu kali, yaitu perjalanan gue ke BSD kebut-kebutan karena gue ngejar waktu. Di sini ada tanda seru di displaynya dan speed pun berkurang, tapi itu hanya sebentar aja. Setelah itu torsinya naik lagi. Dia kalau begitu dingin torsinya naik lagi. Wajar lah, tipikal
BLDC hub tuh kalau banyak dihajar tanjakan, apalagi gue boncengan dengan bobot hampir ya bobot gue 150 kilo berdua. Jadi ya kerja keras juga sih si BLDC-nya. Gitu guys, itu adalah poin-poin. Oh ya satu lagi, gua akan informasikan motor ini memakai baterai LG. Dan menurut informasi dari teman-teman gua yang ngerti baterai LG ini katanya sih ada semacam gel di baterainya. Entah benar atau enggak, mohon dikoreksi di komen kalau misalkan gua salah. Di situ fungsinya untuk mendinginkan baterai. Kalau misalkan begitu, ya wajar sih mahal karena baterainya berkualitas dan punya fitur seperti itu. A few minutes later. Oke, sini penggunaan gua di motor nyaman banget tuh. Ini paving block, tapi nggak ada namanya geradak geruduk. Benar-benar empuk banget, solid bodinya. Jadi ini benar-benar motor ternyaman yang pernah gue pakai hingga saat ini. Performanya juga ini eco. Cuman dia mentoknya di 52 km per jam. Tapi kalau di mode power, lihat torsinya naik cepet banget. Padahal gue ini boncengan di 150 kilo berdua sama istri. Jadi ini torsinya oke banget, powernya oke banget, nggak ada jeda. Ini gua dari ini dia ada regen ini nih, kelebihannya ada regen ini. Gua gas, gua lepas dia akan regen terus. Regennya sekitar 40%-an. Kalau orang yang pernah remap Fotol itu di sekitar 40%-an. Dan kalau misalkan ini gue pelan ya, begitu gua gas, ini gua gas nih kalau dilihat nih ya, begitu gua gas tuh torsinya dapat langsung jalan. Jadi nggak ada namanya delay, no delay club. Begitu gua gas tes, ya kan, nggak ada delay sama sekali. Nih gua lewatin gas lagi, lepas regen lagi. Makanya ini irit banget karena setiap saat regen gitu, kita lepas regen, apalagi yang enak tuh kalau turunan regen terus. Ini kelebihan di motor ini gitu, regeneratif brakingnya juara. Halo guys, kayaknya nggak etis kalau gue bahas kelebihannya terus. Gue harus bersikap netral karena gue rasain motor listrik itu gue harus tahu plus minusnya. Motor ini ada kekurangan, ada sesuatu yang gue bilang kurang, yaitu pertama nggak ada remote. Jadi bener-bener dia hanya mengandalkan kunci. Jadi nggak ada remote, nggak ada apa. Meskipun security-nya dia bisa tracking atau bisa ngunci dari aplikasi atau apa, tapi tetap ini masih manual dikunci biasa. Lalu yang kedua, rem belakangnya masih tromol. Di sini bisa dilihat dia masih belum menggunakan cakram. Tapi kalau gue pakai ini sepertinya sih CBS. Jadi meskipun tromol, kalau gue tarik rem belakang ke depannya juga berasa banget gitu. Kayaknya sih CBS, tapi tolong dikoreksi yang ngerti. Cuman ini sangat disayangkan dia belum cakram. Mungkin karena ruangnya sempit kali ya, makanya dia pakainya tromol. Yang ketiga adalah motor ini bukan kebanyakan orang suka modelnya, karena modelnya ini khas Perindavan, khasnya Indiheme GHC. Jadi nggak semua orang suka modelnya. Tetap ya di sininya sih agak benguk, jadi kayak pantatnya Baheno Nerkom. Pantatnya Randa. Aduh. Jadi model kalau buat gua salah satu ya itu selera sih. Balik lagi sih, gua nggak bisa bilang ini minus ya, karena itu selera. Jadi itu dua. Yang ketiga karena gua nggak masukin model karena itu masalah selera. Yang ketiga minusnya, dia belum bisa fast charging. Jadi chargernya dia ada di 11 ampere, 11,5 ampere. Pengecasan itu sekitar 4 jam penuh gitu. Jadi
dia belum support fast charging. Tapi oh ya, tadi ada yang kelewat. Salah satunya kelebihan dari motor ini adalah tambahan lah ya. Tadi kelewat, sorry. Bagasinya gede banget. Lihat, gua di sini bawa jas hujan. Di sini gua bawa perlengkapan kamera. Gua bawa tempat kamera. Ini gua bawa drone. Ini masih lega. Nih masih banyak. Dan ini bisa masuk helm half face. Tapi kalau full face dia nggak masuk. Di sini ada USB-nya. Kalau ngecas dia adanya di bagasi. Dan di sini ada OBD scanner. Jadi kalau untuk nge-scan dia ada di sini. Scan mungkin ini apa service centernya, kalau scan ke errornya ada di situ guys. Jadi itu adalah poin-poin dari gua kelebihan dari motor listrik Perindavan TVS iCube ini dan kekurangannya. Jadi apakah motor ini layak? Gua ambil kesimpulan motor ini masih layak. Memang harganya tinggi, 52.900.000 OTR Jakarta. Tapi kalau Sultan mah bebas bro, udah nggak mikirin harga. Karena pertama kenyamanan nomor satu, dan gua akuin dari jok, shock dan body nyamannya luar biasa, nggak ada lawan dah. Untuk saat ini nggak ada lawan kenyamanannya. Jadi kalau Sultan itu biasanya cari kenyamanan dulu gitu loh. Kecuali kalau yang Sultannya hobi kekebutan ya. Jadi kalau untuk aktivitas hingga 100 kilo per hari ini sih masih worth it banget. Karena baterai ini, motor ini mampu hingga 105 km, bahkan ya 110 mungkin ya kalau misalkan main eco terus. Cuman gua ambil ininya lah, ambil bulatnya aja di 100 km. Jadi buat gue sih bilang cukup untuk aktivitas. Kalau Sultan mah nggak mau jauh-jauh lah. Kalau jauh-jauh dia mendingan pakai mobil gitu loh. Jadi kalau yang Sultan pengen ke anterin sekolah, ke pasar, aktivitas yang deket-deket, ini rekomen banget. Nyamannya luar biasa dan nggak akan mempermasalahkan harga. Tapi kalau buat kaum mendang-mending, udah pasti ini bakalan dibahas, bakalan dibully, bakalan mending ini, mending itu wajar. Gua bisa terima, wajar. Jadi silahkan berkomentar. Oke guys, itulah kesimpulan dari gua untuk motor TVS ini. Jadi seperti gua bilang sebelumnya, bahwa motor ini bukan untuk kebanyakan orang, yaitu yang udah nggak mempermasalahkan harga. Biasanya dia adalah hobi merek TVS atau yang lainnya. Bentar, ada motor lewat nih. Segmennya udah premium, jadi udah bukan kaum menang-menang lagi. Jadi itu kesimpulannya. Untuk harian masih oke, torsi oke, kenyamanannya juara. Dan wah, gua sih gini banget deh kalau urusan kenyamanannya. Oke guys, segitu aja deep review dari gua, dari mulai penggunaan gua sehari-hari. Ini udah seminggu lebih gua pakai motor ini. Kalau ada yang ditanyain silahkan komen, like kalau suka kontennya, dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you, bye bye. Riding through the city, yeah, it's time to go. TVS iCoupe, feel the power flow. Silent, swift, cruising down the lane. Indonesia, sparking up the game. Charge it up, plug it in, ready to fly. Brand and clean, touching the sky. Going past traffic, not a care. With my TV is on everywhere. TV is iCoupe, let's ride. Feel the future side by side. No more gas, just electric glide. TV is iCoupe, let's ride.